Kami akan hormati siapapun mereka yang hidup di tanah kami sebagai tamu, sebagai saudara, tapi jangan sampai untuk menghina kami sebagai bangsa Indonesia. Itu intinya. Dan ini bisa untuk nanti Bapak sebagai presiden, sebagai orang tua kami semua, untuk ada masalah nih sedikit. Nanti mungkin di dalam bagaimana Bapak memimpin ada langkah-langkah strategis. Ada bener nggak nih ada kuburan yang dipalsukan? Nah, nanti bisa dicek. Ayo Menteri Perkuburan, lihat benernya. Bisa aja nanti khusus Menteri anti kuburan hoak. Kalau dulu kan nggak ada, kalau sekarang udah ada nih laporannya, dan kami siap mempertanggungjawabkan secara hukum dan secara ilmiah. Betul nggak? Nanti di cross check. Betul nggak nih ada pembohongan nasab? Nah, Presiden mempunyai alat untuk mengetahuinya, yaitu tes DNA. Coba dipanggil ahlinya, Profesor Rohmin, coba ini dari IPB dilihat betul nggak DNA-nya ini nggak jelas, itu kan bisa. Curi rambutnya, lagi meleng dicuri rambutnya bisa aja. Dan itu sangat mampu. Malam inilah dari tiga ini kami mempunyai kesadaran geretak hati yang sama, itu melihat sebenarnya nggak ingin ikut-ikutan politik karena kami lagi membawa misi besar, menurut kami sangat besar, untuk menjaga anak cucu kami ke depan ratusan tahun yang akan datang agar sejarahnya tidak berubah di masa yang akan datang. Tetapi ketika melihat bahwa jangan-jangan kalau kita nggak ikut-ikutan nanti Pak Ganjar bisa tersalib gitu, maka kami merasa memiliki kepedulian. Ya, tadinya kami tidak ingin bahwa kesadaran kami ini yang kami berikan kepada masyarakat dianggap sebagai kesadaran politis, bukan kesadaran kebangsaan, kesadaran anak bangsa akan negerinya yang merasa akan dihinakan dan lain sebagainya oleh bangsa lain. Kami tidak ingin. Tapi ketika melihat bahwa kalau kita tidak ikut, nanti kemudian yang kita anggap terbaik ini kalah, kita tanggung jawab juga. Yaitu sebuah kesadaran bahwa kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia beserta budaya-budaya yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah tentang warisan-warisan dari leluhur kita, yaitu para wali songo yang telah terbukti menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya beriringan dengan orang-orang Jawa Mojopahitan tanpa adanya gesekan yang berarti sampai agama Islam menyebar ke seluruh pelosok negeri Indonesia menjadi hampir 90%. Nah, itu yang harus dijaga sampai kapanpun. Curhatan tadi adalah curhatan rakyat dari kami kepada Presiden 2024. Sebagai orang tua tentunya Presiden itu juga wajar kalau menerima curhatan dari kaum sebelahnya. Jadi seorang presiden, seorang orang adalah pengayom dan orang tua. Ini curhatan anaknya yang satu, boleh juga nanti mengkonfirmasi kepada anak yang lainnya itu. Nanti ini anak dan anak bisa dipertemukan, tinggal ngadu dalil. Dan kita insya Allah karena sudah berbasis ilmiah, itu sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik secara pustaka maupun secara kajian tes DNA. Namun pada malam hari ini kami datang ini sebenarnya memang sudah punya keyakinan bahwa pasangan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud ini yang seirama dengan geretak hati para Duriat Wali Songo yang memimpikan bangsa Indonesia tidak lagi bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Apalagi dia tinggal di Indonesia, menghirup udara leluhur kami, minum dari air yang senantiasa berulang keluar masuk di tanah kami. Kami akan hormati siapapun mereka yang hidup di tanah kami sebagai tamu, sebagai saudara, tapi jangan sampai untuk menghina kami sebagai bangsa Indonesia. Itu intinya. Dan ini bisa untuk nanti Bapak sebagai presiden, sebagai orang tua
kami semua untuk ada masalah nih sedikit. Nanti mungkin di dalam bagaimana Bapak memimpin ada langkah-langkah strategis. Ada bener nggak nih ada kuburan yang dipalsukan? Nah, nanti bisa dicek. Ayo Menteri Perkuburan, lihat sebenarnya bisa aja nanti khusus Menteri anti kuburan hoak. Kalau dulu kan nggak ada, kalau sekarang udah ada nih laporannya dan kami siap mempertanggungjawabkan secara hukum dan secara ilmiah. Betul nggak? Nanti di cross check. Betul nggak nih ada pembohongan nasab? Nah, Presiden mempunyai alat untuk mengetahuinya, yaitu tes DNA. Coba dipanggil ahlinya, Profesor Rohmin, coba ini dari IPB dilihat betul nggak DNA-nya ini nggak jelas gitu kan, bisa curi rambutnya, lagi meleng dicuri rambutnya bisa aja dan itu sangat mampu. Malam inilah dari 3 ini kami mempunyai kesadaran geretak hati yang sama, itu melihat sebenarnya nggak ingin ikut-ikutan politik karena kami lagi membawa misi besar, menurut kami sangat besar, untuk menjaga anak cucu kami ke depan ratusan tahun yang akan datang agar sejarahnya tidak berubah di masa yang akan datang. Tetapi ketika melihat bahwa jangan-jangan kalau kita nggak ikut-ikutan nanti Pak Ganjar bisa tersalib gitu, maka kami merasa memiliki kepedulian. Ya, tadinya kami tidak ingin bahwa kesadaran kami ini yang kami berikan kepada masyarakat dianggap sebagai kesadaran politis, bukan kesadaran kebangsaan, kesadaran anak bangsa akan negerinya yang merasa akan dihinakan dan lain sebagainya oleh bangsa lain. Kami tidak ingin. Tapi ketika melihat bahwa kalau kita tidak ikut, nanti kemudian yang kita anggap terbaik ini kalah, kita tanggung jawab juga. Ada perasaan begitu. Walaupun saya insya Allah yakin mudah-mudahan Pak Ganjar ini bisa menjadi pemimpin kami. Amin. Amin. Kemudian dilihat dari yang paling memenuhi syarat, terutama bagi saya sendiri, saya itu orang yang melihat bahwa pemimpin Indonesia ini adalah pemimpin yang harus dipimpin oleh pasangan mayoritas segala-galanya. Satu, mayoritas agama, mayoritas suku, mayoritas paham keagamaan. Dari 3 ini, ya yang paling cocok itu satu, mayoritas agama Islam, mayoritas suku orang Jawa, ya kan? Mayoritas paham keagamaan NU, yang dia itu orang Islam, nasionalisme, kemudian memiliki pasangan paham keagamaan Nahdlatul Ulama, ya Pak Ganjar. Yang satunya bukan orang Indonesia asli, walaupun wakilnya NU. Yang satu, yang nomor 2 nasional tidak mewakili NU bagi kami. Ya yang lengkap itu pasangan super lengkap, ya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika kesadaran itu muncul dan kita merasa pasangan ini yang terbaik, ya tinggal apakah kita ini milihnya sendiri saja, apa kita mengkonsolidasikan, perlu mengkonsolidasikan simpul-simpul dari mulai Banten sampai ke Banyuwangi itu untuk coba dikonsolidasikan agar pemahaman dan kesadaran yang sama itu ada manfaatnya. Karena kalau tidak dikonsolidasikan dan disimpulkan, mereka ngambek, menunggu kita nggak berani ngomong. Karena kenapa nggak berani ngomong? Ya kitanya tidak ada mengajaknya, nggak ada sesuatu yang meyakinkan bahwa kita ini adalah daripada orang yang berhak untuk mengajak. Misalnya nggak ada tempelan berupa Pak Ganjar dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nanti
Bapak Ganjar setelah mendapat curhat itu mengetahui, oh tipologi orang-orang seperti ini yang aneh-aneh ini nih. Kira-kira nanti coba tim survei ini berapa orang, kira-kira berapa ribu orang? Juta. Bisa jadi jutaan, karena kesadaran ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Dan mudah-mudahan silaturahmi malam hari ini memiliki arti untuk bangsa dan negara yang sangat kami cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Gus Fuad Peleret sebagai penterjemah dari kata-kata saya yang kurang dimengerti. Sebentar, tadi kalau belum pernah. Udah mau. Habis Gus Fuad saya. Beliau selain masalah administrasi ini sebagai ulama, beliau ini adalah pengurus di LBM PBNU, Lembaga Basma Sayyid. Dan beliau ini juga merupakan ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. Jadi nggak sekedar aneh, tapi memang ilmiahnya ini benar-benar ilmiah saya ini. Jadi memang bidang beliau. Ya sekian, monggo. Monggo. Ya.